back to Education Podcast. Oke, segala ya. Nah, sekarang kita akan membahas topik-topik yang dari banyak banget teman-teman request kemarin dari video sebelumnya tentang Islamic English. Nah, di sini saya sudah menghadirkan narasumber-narasumber keren kita, kakak-kakak dari UIN Salatiga yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Mungkin untuk lebih kenalnya ya, mari kakak silahkan kenalkan mungkin dari sini. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Nadia Syifa Zahra, biasa dipanggil Dira. Oke, perkenalkan nama saya Rati Az-Zahak, biasa dipanggil Rati. Perkenalkan nama saya Aira Dinda Setiawardeni, biasa dipanggil Aira. Oke, halo, perkenalkan nama saya Vera Nanistiana, biasa dipanggil Vera. Back to topik, kita akan kembali ke topik yang mau kita bahas, yaitu Islamic English. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu Islamic English itu apa. Nah, tadi karena saya sudah sedikit berdiskusi sama kakak-kakak, saya akan jelasin sedikit tentang Islamic English itu apa. Jadi, Islamic English itu teman-teman adalah varian dari bahasa Inggris yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan dalam konteks Islam. Nah, Islamic English ini penting banget untuk dipelajari atau penting banget ada karena itu membantu kita tuh ketika dalam situasi-situasi tertentu yang mengharuskan kita mengkomunikasikan sesuatu tentang nilai-nilai Islam gitu kan, harus murni dan tersampaikan dengan makna yang sebenarnya. Jadi kita nggak salah konteks nih tentang Islamic English itu tadi. Nah, untuk lebih tahu tentang Islamic English, kita akan disampaikan oleh Kak Nadia tentang sejarah Islamic English itu seperti apa awalnya. Monggo Kak. Jadi sejarah Islamic English itu berakar pada akhir abad ke-20 hingga abad ke-21 yang diawali dengan penerjemahan Al-Quran oleh Alexander Rose yang menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Perancis yang awalnya diterjemahkan oleh Seuss de Rheims dalam bahasa Perancis yaitu, kemudian dilanjutkan oleh John Rodwell. Lalu kalau dipikir-pikir kembali, banyak migrasi orang-orang Muslim menuju ke negara-negara Islam, negara-negara Islam maupun negara-negara yang berbahasa Inggris seperti Inggris, Amerika, dan lain-lain. Jadi akan terjadi pertukaran lintas budaya dalam berkomunikasi maupun dalam berbahasa. Nah, tentunya hal ini selain penerjemahan Al-Quran akan memunculkan kebutuhan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan nilai-nilai dan konsep-konsep Islam secara akurat dan menyeluruh. Nah, caranya gimana? Caranya dengan memasukkan bahasa Arab ke dalam konteks-konteks yang berbahasa Inggris ataupun mengislamisasi bahasa Inggris tersebut seperti menambahkan kata zakat, haji, jihad, dan lain. Nah, tadi menarik sekali ya, kita udah belajar tentang sejarah Islamic English dengan Kak Dira. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga masih bingung nih, karena walaupun udah dijelaskan tadi pengertiannya kan mungkin, aduh contohnya lebih jelasnya gimana sih Kak? Nah, untuk contoh lebih jelas dari Islamic English, kita akan dijelaskan oleh Kak Aira. Monggo Kak, silahkan. Nah, jadi untuk contohnya ya Kak tadi, contoh Islamic English itu sendiri bisa kita temukan di dalam komunikasi, publikasi, dan juga bisnis dan pariwisata. Nah, di dalam komunikasi sendiri itu misalnya dalam kuliah dan juga ceramah agama. Nah, di situ pembicara itu menggunakan istilah-istilah Islam seperti Allah, Rasul, kemudian sunnah. Nah, itu. Lalu juga dalam publikasi ya, yang kedua, publikasi itu bisa ditemukan di dalam konten atau media online. Nah, ini misalnya dalam blog atau situs web, bisa berbentuk artikel atau gambar atau video, di mana ini tuh menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam namun menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Lalu yang ketiga dalam bidang bisnis dan juga pariwisata. Nah, di Arab Saudi itu kemarin bulan Mei ini, baru-baru ini meluncurkan radio internasional di mana itu radio Islam berbahasa Inggris seperti itu. Lalu juga dalam bidang pariwisata di Indonesia ada turis Islam, jadi wisata Muslim seperti itu. Nah, dalam catatannya itu di dalam Global Islamic Economy 2019, Malaysia dan Indonesia itu masuk peringkat teratas dalam wisata turis ini sendiri. Nah, dalam dua hal, komunikasi yaitu dalam cara publikasinya dan juga promosinya, dan yang kedua itu dalam bidang servis atau pelayanannya seperti itu. Sekarang, karena tadi sudah bahas soal pengajaran nih, mungkin nyambungnya lagi, penasaran kali ya, teman-teman tuh mungkin ada yang juga, oh kalau gitu contoh konkretnya lagi gimana sih pengajarannya Islamic English di kelas tuh seperti apa? Nah, untuk hal tersebut akan dijelaskan oleh Kak Rati. Monggo silahkan Kak. Untuk pengajaran menurut saya sendiri sebenarnya gak sesulit itu menurut saya Mbak, karena dalam artian sebenarnya Islamic English itu kan lebih kepada
vocabnya yang berubah, vocabulary-nya. Kayak misalnya pilgrimage itu jadi hajj gitu kan. Jadi untuk cara pengajarannya kalau menurut saya pertama mungkin bisa dengan kita mencoba untuk mengintegrasikan teks-teks yang mengandung wawasan Islam itu untuk menjadi teks yang ada di soal latihan atau ujiannya siswa. Contohnya misalnya teksnya deskriptif teks tentang Masjidil Haram gitu. Kemudian kita juga bisa untuk coba deh membuat siswa itu jadi lebih aktif di kelas dengan cara misalnya kita ajak mereka untuk berdiskusi tentang suatu teks yang mengandung Islamic English. Jadi sekaligus kita kasih wawasan ke mereka di sini kata-kata ini tuh artinya apa gitu. Atau misal mereka diminta untuk menyimak khotbah itu Islamic sermon dalam. Nah, itu dia tadi mungkin cara-cara pengajaran untuk Islamic English di kelas menurut Mbak Ratih. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah bahas mulai dari sejarah, terus kemudian contohnya, terus kemudian ada juga contoh pengajarannya. Teman-teman penasaran nggak sih gimana perkembangan Islamic English itu di Indonesia? Karena seperti yang kita tahu itu tuh mungkin hal yang ada tapi tidak umum ada di sekeliling kita gitu. Nah, untuk lebih tahu tentang perkembangan Islamic English itu di Indonesia, mari kita diskusikan bareng Kak Vera. Monggo Kak. Untuk perkembangan Islamic English di Indonesia itu salah satu bentuk nativization. Dalam jurnal pengembangan pengajaran Islamic English di Indonesia yang ditulis oleh Dedi Irwansyah, itu disampaikan oleh Matsuda bahwa nativization adalah percampuran apabila bahasa Inggris itu dimasukkan ke dalam ranah sosiolinguistik dan sosiokultural, maka akan membentuk konteks baru. Dalam hal ini Islamic English. Karena bahasa Inggris itu dimasukkan ke dalam sosiokultural di Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, maka jadilah bahasa Inggris yang keislam-islaman. Untuk variasinya atau contoh-contohnya itu banyak dalam beberapa aspek, seperti dalam bidang pendidikan, bisnis, penyiaran, tourism atau pariwisata, komunikasi dan marketing. Dalam pengajaran contohnya ketika kita itu ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Aira tadi ya. Nah, dalam pengajaran bahasa Inggris itu biasanya dimulai dengan membaca basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Dan contoh yang sering kita lakukan yaitu ketika kita ditanya terus kita jawab insya Allah. Nah, itu juga salah satu bentuk Islamic English. Insya Allah itu kan biasanya kita jawab ketika ditanya bahasa Inggris pun kita jawab dengan insya Allah ya. Misalnya, where will you go? Kayak gitu. Nanti insya Allah I will gini, kemana kayak gitu kan. Nah, untuk bidang tourism atau pariwisata itu misalnya homestay syariah gitu, yang mengandung kata Islam itu kan syariahnya. Nah, homestay-nya itu disetting sebagai homestay untuk orang muslim. Untuk bidang penyiaran sendiri ada televisi dan radio. Nah, biasanya itu dalam penyiaran seperti itu ya, meskipun penyiarannya bahasa Inggris tapi diawali dengan salam. Overall di Indonesia itu Islamic English sebagai bentuk unik ya dalam bidang bahasa, karena muncul bahasa Inggris yang baru gitu dan unik, ada islamisasinya di dalamnya karena mendapat pengaruh dari budaya orang Indonesia dan tentunya kepercayaan Islam sendiri dan nilai-nilai Islam. Seperti itu Kak. Konten kita hari ini kita sudah membicarakan mulai dari Islamic English itu apa, kemudian pentingnya kita belajar Islamic English juga apa, kemudian sejarahnya seperti apa, contohnya juga bagaimana, lalu kemudian ada juga pengajaran Islamic English di kelas itu seperti apa, dan juga perkembangannya Kak ya, perkembangan Islamic English di Indonesia. Nah, sekian untuk konten kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dari kakak-kakak di sini memberi manfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih buat kakak-kakak ya atas ilmunya. Ya. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, share, dan komen kalian mau konten apa lagi dari kita, atau mungkin mau bahas topik-topik menarik apa lagi, atau mungkin undang narasumber-narasumber yang menarik lagi. Jangan lupa komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.